Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk rukuk dan sujud di malam hari ini. Mudah-mudahan rasa syukur ini menambah nikmat-nikmat yang lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua kalinya, mari kita perbanyak untuk senantiasa bersalawat kita tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pembatal syahadat yang pertama yaitu bersandar dan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembatal yang kedua, tidak mengakui bahwa seluruh nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah rentetan dari yang pertama dan kedua, yaitu beramal untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting di poin ketiga ini yaitu nasihat Syekh Said Hawa yang menurut saya ini luar biasa, yaitu al-ilmu lil ilmi syirkun wal wajibu lil wajibi syirkun wal adabu lil adabi syirkun. Ini penting sekali. Jadi kalau kita mencari ilmu tujuannya hanya untuk mendapatkan ilmu, ini kesyirikan. Jika kita menjalankan kewajiban karena memang itu kewajiban, artinya harus dijalankan, hanya begitu saja, syirkun. Berakhlak, ya, tujuannya biar orang mengakui bahwa memang dia berakhlak, itu juga syirkun. Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini pondasi kita. Nanti manfaatnya ketika kita melakukan kebaikan, ya, kita tidak bingung jika kebaikan itu tidak ada yang mengakui. Karena memang kebaikan itu hanya kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pembatal syahadat yang keempat ini sebenarnya agak sama dengan yang ketiga, hanya mungkin tinjauannya yang berbeda saja, yaitu i'ta'u ghairillah haqqul amri wan nahyi wa haqqut tahlil wa tahrim wa haqqut tasri' wa haqqul hakimiyah. Memberikan hak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala
memerintah dan melarang, menghalalkan dan mengharamkan, membuat perundang-undangan, serta hak-hak yang terkait dengan kehakiman atau hukum. Kira itu abot Pak. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia tidak begitu berat, harusnya. Yang membuat berat itu karena penyimpangan yang terjadi terhadap konsep yang sudah dirumuskan. Berulang kali kalau matur Bapak Ibu sekalian, UUD 45 dan Pancasila itu amat sangat terinspirasi oleh Al-Quran dan hadis. Yang jadi persoalan tafsirannya yang belum ada, sehingga penafsirnya penguasa, Pak. Penafsirnya penguasa. Siapa yang berkuasa maka dia yang menafsirkan UUD 45 dan Pancasila. Otomatis dalam aplikasi kepemimpinan mereka. Seandainya UUD 45 dan Pancasila ini sudah ada tafsirannya, maka kita akan nyaman. Kita akan nyaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali ke yang kita sampaikan di sini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amr, di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Ala, ketahuilah, hak menciptakan dan hak memerintah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amat sangat masuk akal, karena Allah itu Khalik, kemudian Khalikul, konten surat Al-Hasan kali Pak, wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Tiga rangkaian yang maknanya semuanya menciptakan. Allah itu khalik. Ketika Allah menciptakan, Allah tidak mendapatkan ide dari siapapun. Allah tidak mendapatkan ide dari siapapun. Yang belum ada sama sekali menjadi ada tanpa bantuan ide-ide dari siapapun. Allah itu barik. Barik itu maknanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, selain tidak ada ide dari siapapun, pasti ada fungsinya. Pasti ada fungsinya. Selain ada fungsinya, ada ada sesuatu yang tersistem dengan baik. Dalam waktu yang sama, semuanya bisa melakukan fungsinya masing-masing. Jenengan sakit boten Pak? Mendengarkan, melihat, dan menggerakkan anggota tubuh. Bisa? Sakit nggih? Tabrakan boten? Enggak tabrakan Pak. Ketika mata melihat,
Itu tidak kemudian sik kowe mandek sik marga iki kuping genten arep ngrungokne. Ya. Nek komputer kan ngoten to, Pak. Ya. Barik yang lebih hebat lagi musawwir. Allah itu yang bentuk. Allah itu yang bentuk. Yen pangapunten, kula senengane nganggo guyon, Pak, tapi mudah-mudahan guyonnya guyon maton nggih. Niki semua punya hidung nggih. Nggih. Cobi panjenengan mengke 10 foto. Jejer 10 harus foto. Irunge ranek sing padha. Pitados mboten? Hidungnya tidak ada yang sama. Ini semuanya wajahnya tidak ada yang sama. Mangke menawi panjenengan teliti malih, nggih. Panjenengan teliti malih, itu alis idep matanya tidak sama, Pak. Luar biasa. Kemudian lebih daripada itu, nggih, lebih daripada itu, tiap-tiap ciptaan Allah ini ditempatkan pada posisi yang Allah kehendaki dan yang dikehendaki oleh Allah paling pas, paling apik. Nggih. Panjenengan pirsani. Hidung kita di situ. Pemairung niku rodok mriki sithik ngoten. Pripun, Bu? Nek niki jenengan ten mriki sithik ngoten pripun? Atau ini nggih, pindah ke sini sithik, enggak sithik mriki. Perot niku nak mriki, lah nek mundur mriki. Ya. Kok kuping gitu mriki, kenapa ndak di sini ngoten lho? Kenapa ndak di sini? Pun nek pun ngoten niku, nek nganti ra ngibadah nang ngarsane Gusti Allah niku jane kebangetan, Pak. Nggih, kebangetan. Maka saya sering mengangkat kalimat kul huwallahu ahad itu dahsyat luar biasa. Nggih. Itu bantahan untuk kaum mutakallimin atau orang-orang filsafat. Jadi kata-kata Allah ahad itu amat sangat argumentatif. Bahkan nanti menawi panjenengan pelajari lagi web sekalian. Dalam bahasa Arab itu tiap-tiap kata selalu saja ada mufrad, musanna, jamak. Nggih Bu, yang dari sanawiyah. Ada mufrad, musanna, jamak, kecuali Allah. Allah itu tidak ada musananya, tidak ada jamak. Jadi kata-kata Allah itu tauhid. Jadi kata-kata Allah itu tauhid. Tulisannya nggih mboten iso dewah-owah. Subhanallah, zat yang memang maha segala-galanya. Sehingga ketika Allah mengatakan kul, katakan wahai Muhammad, Allah itu ahad. Ini sangat argumentatif secara menyeluruh. Allah itu pertama. Kalau pertama berarti sebelum Allah tidak ada. Allah itu pertama berarti sebelum Allah tidak ada. Dan ini tidak bisa dibantah. Kalau kemudian Allah mengatakan Al-Khaliq, pencipta, karena memang dia yang pertama. Duh, nek ngono Allah sing nyiptakan siapa? Katanya kalau Allah ada, itu kalau sesuatu itu ada, berarti ada yang mengadakan. Ini tidak berlaku untuk
Allah. Sesuatu itu artinya makhluk. Gitu. Sesuatu itu artinya makhluk, sehingga adanya sesuatu karena ada yang mengadakan. Itu tidak berlaku untuk Allah karena Allah Khalik, karena Allah Ahad. Dialah yang mengadakan karena dialah yang pertama, yang lebih luar biasa lagi. Allah juga mengatakan huwal awwalu wal akhir. Allah itu yang pertama dan yang terakhir. Nah, sehingga yang diciptakan oleh Allah ini fana. Kenapa fana? Karena dia akan berakhir. Kalau Allah tidak berakhir, Pak. Karena dia yang pertama dan terakhir. Selain Allah, semuanya berakhir. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga kalau Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amru, ini yang paling pas. Ketahuilah bahwasanya hak menciptakan dan memerintah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu illa lillah. Al-An'am 57. Oleh karena itu, yang paling berhak membuat hukum hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sangat penting di zaman Pak Harto supaya resip ini. Tapi sekarang alhamdulillah ini keilmuan, sehingga perlu menjadi pemahaman kita bersama. Jadi Islam itu argumentatif sekali. Hukum itu hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang paling tahu rahasia alam semesta ini. Allah yang paling ngerti rahasia alam semesta ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika manusia mentaati selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara ketaatannya itu melanggar aturan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu menjadikan yang ditaati sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat At-Taubah ayat 31. Surat At-Taubah ayat 31. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ila akhiril ayat. Mereka menjadikan pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta-pendeta Nasara sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adi bin Hatim yang mantan Yahudi protes kepada Nabi. Lasna na'buduhum ya Rasulullah. Kami tidak pernah rukuk sujud di depan mereka. Niki basa kula, Pak. Biar jelas. Kami tidak pernah menyembah mereka. Lasna na'buduhum ya Rasulullah. Kami tidak pernah menyembah mereka. Kami tidak pernah rukuk sujud di depan mereka. Mengapa Allah mengatakan kami menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa dalilnya? Apa alasan Rasulullah? Ternyata ta'ul haqqul amri wan nahyi haqqu tahlil wa tahrim ila ghairillah. Memberikan hak memerintah dan melarang, memberikan hak menghalalkan dan mengharamkan kepada selain Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka Nabi kemudian mengatakan kepada Adi bin Hatim, mantan Yahudi yang sudah masuk Islam, atuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna, bukankah mereka mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kalian ikut-ikutan mengharamkannya? Wa tuhilluna ma harramahu, lalu mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, fatuhilluna, lalu kalian ikut-ikutan menghalalkannya. Karena Adi bin Hatim mantan Yahudi, beliau tahu persis, lalu mengatakan, bala ya Rasulullah, benar kalau begitu ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, tilka ibadatuhum, itulah yang disebut nyembah, itulah yang dinamakan nyembah, yaitu mentaati seseorang sementara perintah-perintahnya atau hal-hal yang terkait dengan perintahnya itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad bin Abdul Wahab menyebut di dalam At-Tibyan di Syarhi Nawaqidil Islam itu dengan kata-kata syirkut ta'ah, ini masuk dalam syirik, ya, syirik ketaatan, ya, yaitu taat secara membabi buta kepada seseorang tanpa melihat apakah ketaatan itu, ya, bersesuaian dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi di dalam Suruhu Rosail, ya, itu menjelaskan, ini bagus sekali, ya, ini menjelaskan, saya bacakan mawon Bapak Ibu sekalian kersane, ya. Annadinuhum, bahwasanya agama mereka, maksudnya kepercayaan atau agamanya kaum jahiliyah, mabniyun ala usul, dibangun di atas landasan a'dhamuha at-taqlid. Jadi agama kaum jahiliyah dulu itu dibangun di atas landasan taklid. Apa yang dimaksudkan taklid di sini? Nguri-uri budaya nenek moyang. Yeah. Nguri-uri budaya nenek moyang. Nah, kalau pendalilnya satu mawon. Yeah. Ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa, ya, agama orang-orang jahiliyah dulu hingga Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki cara ibadah mereka itu dibangun di atas taklid. Yeah. Pokoknya manut nenek moyang dulu. Ini bahasanya di sini, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha. Saya tidak pakai tajwid nih. Dan demikianlah kami, dan demikianlah tidaklah kami utus sebelum kamu kepada satu negeri seorang pemberi peringatan pun illa, melainkan qala mutrafuha, berkata orang-orang yang get-get, orang-orang yang napa Bu istilahnya, the have, berkata orang yang kaya-kaya, orang-orang yang punya pengaruh di masyarakat, orang yang berkecukupan.
Apa kata mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami, moyang-moyang kami di atas satu budaya, di atas satu kebiasaan, dan sesungguhnya kami terhadap peninggalan-peninggalan mereka itu muqtadun. Muqtadun itu ya, qudwah. Qudwah niku uswah, mencontoh, mengikuti. Yeah. Nah, ini. Lah boleh enggak? Prinsipnya Nabi Muhammad diutus itu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kaum jahiliyah. Sehingga ketika ada satu budaya yang budaya itu tidak bertentangan dengan Islam, oleh Nabi tidak dihapus. Contohnya apa? Menghormati tamu, Pak. Itu budaya Arab kuno. Menghormati tamu itu budaya Arab kuno, oleh Nabi tetap dilestarikan. Jadi ketika tidak bertentangan dengan tuntunan agama, silahkan saja untuk diteruskan. Jika bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka ini yang dihapus. Contoh, ibu-ibu khususnya yang Jawa, rasukan para bini sepuh Kolombet pripun, Bu? Ngangge jare, ngangge ngeten nggih. Nggih, kemben. Lah niku sesuai dengan Islam ndak? Ndak, nggih, dah ditinggal. Karena itu diperbaiki oleh Nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah diperbaiki oleh Nabi. Ya. Maka kita jangan melestarikan. Nek wong lanang wong wedok mung nutup wilayah-wilayah yang sensitif saja, ini bertentangan dengan wahyu Allah yang turun pada Nabi Muhammad. Artinya yang seperti itu diperbaiki oleh Nabi Muhammad. Salah. Jangan karena ini demi menghormati tamu-tamu besar kita, mereka biar tahu Indonesia itu beragam, lalu disuguhi tarian dengan busana. Kenapa, Pak? Koteka, Pak? Itu dihapus harusnya, karena budaya yang tidak bersesuaian dengan wahyu Allah, di mana Rasulullah diutus untuk memperbaiki yang salah itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali yang kita sampaikan di sini, kita ambil yang inti-inti, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal memerintah dan melarang, menghalalkan dan mengharamkan, itu tidak boleh diserahkan kepada masyarakat berdasarkan aklamasi, suara terbanyak. Lajubi umpami simbah, kula sering matur, usia 84 tahun, SDW ra lulus, terus dikon milih pemimpin yang akan mewakili dia, yang akan mewakili seorang pemimpin untuk mengatur kehidupan dia. Pripun? Maka tidak pas, Pak. Yang pas itu, pemimpin itu dipilih oleh para ulama, ahlul halli wal aqdi dalam bahasa Arab. Ya, mungkin sekarang ya MPR. Di Indonesia nggih, MPR, bukan dipilih masyarakat. Ya. Jadi Indonesia ini terjebak oleh demokrasi liberal.
demokrasi yang diterapkan di Eropa. Mongko kita dulu demokrasi Pancasila, itu yang pas. Jadi pemimpin kita dipilih oleh orang-orang yang cerdik pandai. Apakah yang mewakili ini sudah kapabel atau tidak itu nomor dua, tapi sistemnya sudah pas bahwa pemimpin itu dipilih oleh MPR, wakil-wakil rakyat dari kalangan orang-orang yang diakui oleh rakyat sebagai cerdik pandai. Lah kok malah diubah? Lah niki tanggung jawab kula panjenengan sami, Pak. Jadi ini nek secara konstitusional boleh. Ya, boleh nggak kita berusaha bagaimana MPR itu menjadi lembaga yang memilih presiden dan wakil presiden lagi. Jangan diserahkan masyarakat. Ya. Nah, diserahkan masyarakat hasilnya seperti sekarang yang kita lihat. Ya tak? Yang kita lihat. Like and dislike itu mesti terjadi. Nek pun itu terjadi, tidak mungkin money politik tidak terjadi. Nek pun ngoten, yang terjadi kerusakan, tidak mungkin tidak. Yang terjadi kerusakan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi catatan penting dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Wong wis apik kok dio wahi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali contoh-contoh dan gambaran-gambaran yang terkait dengan poin yang keempat ini. Wa yadkhulu fi dzalika Allah ya tarifu al insan bi annahu mukallafun minallahi biwasitati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fayaskutu an nafsihi takalif kaifa waqad khataballahu rasulahu biqaulihi tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lam. Kemudian surat Al-Jasiyah ingkang nyerat nggih, surat Al-Jasiyah. Di dalam surat Al-Jasiyah ini Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka." Kemudian kami jadikan kamu wahai Muhammad ala syariatin, di atas syariat, minal amri, dari suatu urusan, fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu, wala tattabi', dan janganlah kamu mengikuti ahwa alladzina la ya'lamun, ahwa, hawa nafsunya orang-orang yang tidak mengetahui tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian di poin keempat ini, yang tahu rahasia alam semesta ini beserta isi yang ada di dalamnya, yang menciptakannya, maka yang paling berhak untuk mengatur kehidupan ya hanyalah yang menciptakan alam semesta ini. Siapapun, apapun agama mereka, mereka semuanya mengakui bahwa logika ini logika yang sangat logik. Ya. Wong sepeda motor mawon, nek bit niku petunjuk pemakaiannya juga bit. Jangan sampai Mio bane nganggo Ninja. Niku mesti ra karu-karuan. Kok ada yang mengatakan ini namanya seni? Iya, tapi itu seniwan. Ya. Kalau dia mengatakan itu seni, berarti itu seniwan.
karena tidak sesuai dengan petunjuk pemeliharaannya. Maka inna dina indallahil Islam. Allah menyatakan nek kula damel terjemah bebas ngoten nggih. Aturan kehidupan yang paling pas itu Islam, yaitu aturanku. Aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang mencari selain Islam dinan sebagai aturan di dalam kehidupannya, fala yuqbala minhu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, di akhirat dia akan celaka. Merugi itu adalah kecelakaan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling akhir saya tambahkan di poin ini, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang pernah saya sampaikan di tiap-tiap mukadimah, yaitu innallaha yu'tid dunya ila man yuhib wa man lam yuhib. Allah memberi nikmat dunia itu untuk semua manusia, yang taat, yang tidak taat, bahkan yang menghujat Allah dan Rasulnya tetap diberi dunia ini. Innallaha yu'tid dunya ila man yuhib wa man lam yuhib wa la yu'tid din illa man yuhib. Dan Allah tidak memberikan nikmat kesadaran beragama melainkan hanya kepada yang dicintai. Faman a'tahu dinan faqad ahabbah. Barang siapa yang Allah memberikan kesadaran beragama kepadanya, sungguh dia orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya? Hidup kita menjadi tenang. Nek dadi wong Islam kok ra tenang, mesti niki malpraktek. Nggih. Jadi orang Islam tidak tenang, mesti malpraktek. Nggih. Ini yang perlu disinau terus, Pak. Napa sebabipun? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Nggih. Sudah memberikan penjelasan yang rinci kepada kita terkait dengan fitratallah allati fataron nasa alaiha. Islam itu fitrahnya Allah. Manusia itu diciptakan oleh Allah, disesuaikan dengan fitrahnya Allah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan di dalam penciptaan ini. Subhanallah. Ketika kita menjadi muslim yang taat, artinya hidup kita bersesuaian dengan yang dikehendaki oleh yang menciptakan kita. Fitratallah, fitrahnya Allah, Islam itu allati fataron nasa alaiha, yang manusia itu diciptakan disesuaikan dengan fitrah Allah itu. Karena memang Allah yang tahu rahasianya manusia. Contoh, khuliqal insan halu'an idza masahu syarru jazu'an wa idza masahul khairu manu'an illal musallin. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah keluh kesah, menggrundel ae urip nggih. Sugih yang grundel, melarat saya, illal musallin, kecuali yang sholat, bukan yang SKJ loh Pak nggih, bukan yang senam segaran jasa main ini nggih, tapi yang sholat, bukan yang ngapunten, bukan yang jengkang-jengking nggih, bukan yang jengkang-jengking. Artinya sholat itu nggih, aktivitas di dalamnya, rukuk, sujud dan lain sebagainya, itu lambang dari kehidupan kita sehari-hari. Itu lambang
kehidupan kita sehari-hari. Nek kula jenengan sami menghadap Allah itu dengan rukuk sujud, maka dalam kehidupan sehari-hari pun hati pikiran kita juga rukuk dan sujud. Sehingga ketika tahu duit oke, ning kok haram, bukan haknya, niku ora kliyeng-kliyeng, Pak. Ya, ora kliyeng-kliyeng. Nah, rata-rata kan kliyeng ngoten nggih. Jadi tidak mumet kepala kita. Ya. Sehingga dia tahu, oh ini pelanggaran. Wong aku mau rukuk sujud bar iki kok ngelanggar. Dia tidak mau melakukan pelanggaran. Maka inilah yang harus kita pahami bersama-sama betapa pentingnya dalam kehidupan kita ini kita menyerahkan hak memerintah dan melarang, menghalalkan dan mengharamkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang dialah zat yang paling berhak untuk membuat hal tersebut, karena dialah yang tahu rahasia kehidupan di alam semesta ini. Ngaten Mbok menawi Bapak Ibu yang kita sampaikan di malam hari ini tidak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan di poin yang keempat ini kita semakin tergugah bagaimana agar kehidupan ini selalu menyesuaikan dengan aturan Allah dan Rasul. Dan itu tidak akan bisa kita dapat kalau kita tidak rajin membaca, tidak rajin berkonsultasi kepada ustadz, tidak rajin thalabul ilmi. Dengan demikian kita akan banyak mengerti, sehingga kemudian kita berusaha menyesuaikannya, dan insya Allah jika kita berupaya menyesuaikannya, ketenangan hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulu pernah saya angkat, rukuk sujud itu ibarat buruh niku datang tepat waktu. Saya istilahi ngoten, datang tepat waktu. Nek ten pabrik niku jam 8 nggih tekone jam 8. Nek teko jam 9 napa melih ketemu juragan, wis yakin hilang yang namanya tenang. Hidup itu juga begitu, nggih. Nek kula jenengan sami ora taat kepada Allah, hilang ketenangan hidup kita. Yang ada khuliqa haluan idza massahu syarru jazuan. Kalau yang datang sing nyenengke nggih. Nah, napa? Kalau yang datang yang tidak menyenangkan, keluh kesah, hilang kesabarannya. Atau menjadi sosok yang pelit. Menjadi sosok yang pelit. Nah, itulah yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ngaten mbok menawi, subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.